Wah, ini ada salah satu quotes yang sangat bagus ya, Pak ya. Apa itu? Ini keyakinan atau pikiran yang salah karena bertentangan dengan dunia nyata serta dibangun atas unsur yang tidak berdasarkan logika. Wow. Oh ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik. Kita sapa pemirsa dulu ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu semuanya pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara Lebih Dekat bersama saya Indah Permata. Nah, di edisi kali ini sangat spesial karena kami tim Lebih Dekat berkesempatan datang langsung nih ke Kabupaten Kolaka. Siapa yang ada di sebelah saya? Langsung saja kita berkenalan lebih dekat lagi. Beliau adalah Dr. Andes Inyoman Swastika SSI, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kolaka. Say hi dulu dong Pak, ke pemirsa di rumah. Selamat malam pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sejahtera, semoga sehat-sehat selalu. Iya, ken kabare Pak. Beci-beci, baik-baik. Iya, beci-beci. Iya, luar biasa sekali. Gimana, saya sudah pintar bahasa Bali, kira-kira untuk pemula gimana Pak? Perlu masih belajar. Oh, perlu masih belajar. Nanti kutu sama Bapak ya. Baik, tapi di edisi kali ini kita mengesampingkan dulu jabatan sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kolaka. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Iya, tak di tengah kesibukannya Pak Nyoman ya. Saya panggilnya Pak Nyoman ya Pak. Siap. Nah, ini boleh diceritakan Pak, ini kan banyak sekali nih rentetan pekerjaan dan kesibukan ya. Boleh diceritakan, saya jadi penasaran seperti apa sih masa kecilnya Pak Nyoman dan juga pendidikan yang pernah diraih oleh Pak Nyoman. Jenjang pendidikannya seperti apa? Masa kecil saya, kebetulan saya numpang lahir di Bali. Oke. Terus saya besar di yang sekarang Kolaka, dibekarkan menjadi ke Kolaka Timur. Khususnya di Desa Gunung Jaya, masih Kecamatan Ladongi pada saat itu. SD saya di SD 1 Rara, SMP di Ladongi, terus SMA di Rate SMA-nya, terus saya mengikuti S1 saya di Unsultra, dan lanjut S2-nya di Unhalu. Berarti merantau ya Pak, keluarga waktu itu? Kebetulan pada saat itu Bapak ya membawa kami transmigrasi lokal, yaitu transmigrasi swadaya yang tidak dibayari pemerintah pada saat itu. Karena orang tua saya meningkatkan kesejahteraan keluarga itu perlu mungkin mencari daerah baru, daerah yang bisa untuk bercocok tanam, karena memang orang tua saya petani. Sehingga atas upayanya dan usahanya kami bisa mengenyam pendidikan tinggi. Nah, kami 4 bersaudara. Saudara pertama itu petani, kedua sekarang menjadi kepala desa, saya sendiri tentu jadi PNS, dan yang ketiga, yang keempat ya, yang paling bungsu itu anggota DPR sudah 4 periode. Wow, luar biasa. Itu mungkin banyak suka dukanya lah kita datang ke Sulawesi Tenggara ini, khususnya di Kolaka, dengan alam yang begitu subur, dengan penduduk yang begitu ramah, ya, sehingga kami bisa beradaptasi, bisa mengembangkan diri sehingga seperti sekarang ini. Nah, waktu itu usia berapa Pak Nyoman? Saya usia itu kelas 4 SD ya, aku 4 SD mungkin 10 tahun gitulah saya kesini. Saya SD jalan kaki itu kurang lebih 5 kilo. SD, SMP-nya 12 kilo, SMA-nya 25 kilo. Wadaw. Saya naik sepeda, saya berangkat subuh, tiba tepat waktu karena orang tua saya mengajarkan kunci suatu keberhasilan adalah disiplin. Betul. Maka saya harus bangun subuh-subuh menggayung sepeda dengan kondisi jalan yang masih zaman tahun 80-an ya, kita pahami bagaimana Sulawesi Tenggara ini. Ya, tapi karena tekad kami dan tekad orang tua kami bagaimana perbaikan taraf hidup, maka pendidikan itu sangat penting. Maka kami bersama saudara-saudara yang lain berupaya ya dengan penuh keyakinan suatu saat nanti akan bisa lebih baik dari yang lebih baik. Nah Pak, saya dapat informasi nih kalau Pak Nyoman adalah sosok yang tegas. Ini pasti ada pengaruh nih waktu kecil, entah itu dari didikan orang tua, ayah ibu. Ini seperti apa? Gimana sih orang tua mendidik Pak Nyoman kecil? Orang tua saya itu sangat tegas ya dalam mendidik anaknya.
bahkan beliau sudah mengarahkan sejak kecil, ya sejak kecil, mana sudah membagi profesimu ke depan seperti ini, sudah seperti ini, diarahkan ya, diarahkan. pas sejak kecil. Oleh karena itu dengan disiplin yang keras, kami juga melaksanakan dengan senang hati pada saat itu karena memang ada harapan, ya. Ditambah waktu kuliah saya lama di Menwa, ya. Lama jabatan terakhir saya di Menwa itu Kapolmen, ya, Komandan Polisi Resmen Mahasiswa Luleo. Terus ketika saya mau menjadi PNS pegawai, tentu saya dikontrak oleh Departemen Koperasi, langsung digembleng 5 bulan di Pakato, ya 5 bulan bela negara, bekerja sama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, dan Mabes TNI. Ya, itulah yang menempa diri saya bagaimana saya berkeyakinan bahwa kunci kesuksesan itulah disiplin. Disiplin. Ya. Baik, kalau kita masuk ke dunia organisasi yang pernah dilalui oleh seorang Bapak Nyoman sendiri seperti apa? Kalau boleh diceritakan waktu mudanya ini gemar berorganisasi apa saja nih Pak? Saya di SMA tidak suka dengan organisasi. Oke, justru malah tidak suka. Tapi ketika di perguruan tinggi banyak teman-teman mendaulat, pernah menjadi ketua jurusan, ya, pernah menjadi. Berarti sering orasi juga Pak? Senat, iya. Karena jurusan komunikasi itu harus mampu berorasi gitu. Artinya kita harus menguasai komunikasi publik gitu ya. Bagaimana? Koordinator lapangan berarti. Ya. Terus saya juga ikut di Menwa, karena untuk menggembleng, menambah kedisiplinan diri. Karena di Menwa itu menurut saya organisasi kampus waktu itu sangat bermanfaat bagaimana kita menempa diri untuk lebih disiplin, untuk lebih berpikir ke depan. Gitu. Dan itu terbukti sampai sekarang ya Pak, bekal itu yang didapat ya. Dengan dasar itu sehingga saya bisa seperti ini sekarang. Nah, yang unik juga nih, kan orang Bali nih biasa identik atau terkesan lebih kental jiwa senimannya. Suka seni rupa, melukis, dan lain sebagainya. Tapi Bapak tertarik juga nih masuk ke sistem pemerintahan. Ini apa sih yang membuat tertarik gitu Pak? Pertama, sejak awal saya katakan tadi bahwa orang tua saya sudah membagi. Bahwa kamu nanti di pemerintahan. Saya tidak tahu apakah itu memang karena ada suatu ajaran dalam budaya kami, di hari kelahiran itu sudah ditentukan kehidupanmu yang akan datang. Seperti ini. Nah, mungkin pengetahuan itu yang dimiliki oleh bapak saya sehingga beliau berani mengarahkan anaknya dan nyatanya sukses. Itu juga mungkin ya Pak ya. Melihat itu. Wow. Nah, kalau untuk dukungan keluarga sendiri Pak, anak, istri dalam sistem pemerintahan ini seperti apa? Tentu karena istri saya juga seorang pegawai negeri sipil, tentu di dalam kami berkarya tentu saling bersinergi, saling berkoordinasi, saling berkonsultasi ketika pulang dari kantor, di tempat tidur, kita selalu menyampaikan semua masalah-masalah yang ada untuk mencari solusinya sehingga kita bisa lebih harib bijaksana di dalam membuat atau mengambil keputusan, khususnya di dalam memanage ini bawahan. Ini karena pada prinsipnya kita berada dalam satu kantor itu berarti satu keluarga, ada satu atap kita. Nah, bagaimana kita memanage, memahami mereka, mengetahui perasaannya, mengetahui keinginannya, dan mengetahui kemampuannya, sehingga kita mengarahkan mereka itu sudah sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kata hatinya, sehingga mereka bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab juga seperti itu. Saling sharingnya di rumah ya Pak. Ya biasalah. Nah, pernah ngeluh nggak Pak, kan kesibukannya kita tahu ya, pasti padat rentetan kegiatan dalam sehari ini ada ini. Pernah ngeluh nggak istri atau protes nih? Karena istri saya adalah seorang organisatoris, bahkan dia kadang lebih sibuk dari saya. Ya, tidak pernah ada keluhan seperti itu, tidak ada. Saling mengerti ya, saling mengerti dan mengisi. Kalau anak-anak sendiri gimana Pak? Anak-anak juga paham itu, karena sejak kecil kita sudah berikan pemahaman siapa bapak, siapa mama, seperti itu, yang nantinya bagaimana proses kehidupan ini dijalani dengan penuh liku-liku.
Jadi akan banyak relasi, akan banyak waktu, akan banyak apa dan sebagainya. Hanya kami di dalam pembinaan keluarga itu ada waktu-waktu tertentu yang kami gunakan untuk tunun rembuk, bersendau gurau dan sebagainya seperti itu. Baik. Nah, banyak juga yang tidak tahu nih dari pemirsa di rumah. Selain kesibukan sebagai Kadis Kominfo Kabupaten Kolaka, Bapak juga gemar bertani. Ini boleh diceritakan dua sisi yang berbeda. Ini seperti apa? Apakah ini menjadi ajang untuk healing di tengah kepadatan aktivitas? Ini seperti apa, Pak? Sebenarnya karena saya itu anak petani, ya kan. Bapak saya pernah menjadi transmigrasi teladan seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Pernah juga menjadi petani terbaik, ya. Oleh karena itu kecintaan saya terhadap bercocok tanam itu sangat besar gitu. Besar. Nah, ditambah kami punya pimpinan Pak Bupati, dalam ini Pak Haji Ahmad Safei. Beliau itu banyak menginspirasi, ya. Bahkan ada bukunya, ya. Mungkin sudah banyak yang tahu siapa yang mau bertani. Gitu. Itu saya baca, saya kumpas, ternyata memang beliau menginspirasi saya, memotivasi saya. Bagaimana kita harus menyelaraskan alam ini dengan menanam. Tentu menanam ini yang memiliki nilai tambah untuk kesejahteraan keluarga, seperti itu. Maka itu yang saya lakukan. Jadi saya sering diberikan wejangan oleh Pak Bupati, ayo kita bertani, ayo kita berkebun dan sebagainya. Luar biasa. Nanti kita kulik lebih dalam ya, karena cukup menarik kalau membahas soal berkebun ya, atau bertani. Baik. Tetap bersama kami di sini pemirsa di program acara lebih dekat. Kita lanjut minum dulu, Pak. Nah. Kembali lagi di program acara lebih dekat, masih bersama Indah Permata dan Pak Inyoman. Kita lanjut lagi, tadi kita masih membahas soal bertani, hobinya Bapak, hobi sampingannya Bapak. Kalau Ibu sama juga? Kalau atau malah lebih dominan Bapak? Ibu di bunga. Oh, di bunga, sama dong sama saya, Pak. Bunga deh. Oke, nah di kebun, hobinya berkebun atau bertani, tanaman apa yang ini? Kalau saya kembangkan tentu yang hortikultura, ya. Bahkan ada satu tempat yang saya jadikan, kalau orang katakan kebun ya, kalau saya katakan taman buah. Taman buah. Jadi ketika taman itu beraneka banyak bunga, berwarna-warni, maka di taman buah pun banyak jenis buah dan berwarna-warni pula. Oke, gitu ya. Dan bermacam-macam rasanya Bermacam-macam juga. rasanya juga. Gitu. Nah ini bisa dijadikan bisnis juga kan Pak, agrowisata. Kalau ketika sudah banyak dan mungkin didesain sedemikian rupa, bisa juga kan Pak? Ya, yang pertama sebenarnya ada sih. ide itu nggak Pak? Ya, tentu ada ide seperti itu. Tapi bagaimana juga ketika saya mendapat motivasi dari Pak Bupati, tentu juga saya bisa memotivasi masyarakat lain. Khusus di daerah sekitar kebun saya, taman buah saya gitu. Minimal saya bisa membantu mereka untuk mempermudah mendapatkan bibit, terus bagaimana mengedukasi mereka berpola tanam yang sesuai dengan ketentuan sehingga bekerja cerdas lah gitu. Artinya bekerjanya tidak terlalu berat tapi hasilnya melimpah seperti itu. Oke, nah sejauh mana bertani atau berkebun itu mempengaruhi tingkat stresan seseorang? Kalau misalnya kayak saya nih Pak, stres, rutinitas pekerjaan biasa dialihkan dengan menanam bunga, gardening. Nah kalau di Bapak sendiri seperti apa? Kalau saya memang pencinta dengan tanaman apapun itu, sehingga ketika kita mungkin merasakan kelelahan, letih, stres dalam menghadapi masalah, ketika saya ke kebun melihat hijauan, melihat buah-buahan yang begitu lebat ya kan gitu, karena ketika kita mencintai tanaman maka dia pun mencintai kita. Bagaimana cara tanaman mencintai kita? Dia akan memberikan harapan
tentu harapannya buahnya lebat, manis dan sebagainya. Itulah bukti cinta tanaman yang kita cintai. Betul. Seperti Kita itu. rawat dari kecil. Kalau Ya. misalnya seperti Indah nih, tanam dari biji, kemudian keluar kecambah, mulai keluar daun 2, 3 sampai dia besar sampai berbunga, itu kan akan memberikan suatu rasa yang luar biasa. Ini effortnya kita luar biasa loh sampai sejauh ini. Baik, kita tinggalkan dulu hobi di dunia pertaniannya Bapak. Nah ini kalau kita berbicara mengenai filosofi atau semboyan hidup yang dipegang kuat oleh Pak Nyoman menjadi bekal sampai sekarang ini apa Pak? Pertama yang menjadi semboyan saya, ya, bekerjalah dengan tidak mengharapkan hasil. Karena pekerjaanmu itu akan mendatangkan hasil. Seperti itu. Contoh, ketika kita bekerja menanam padi, pasti kita akan memetik padi. Betul. Bukan jagung gitu. Maka di sini dengan tidak mengharapkan hasil, keikhlasan. Ikhlas dulu. Ikhlas kita. Dengan ikhlas dan tanggung jawab. Karena ketika kita bekerja ikhlas, apapun hasilnya, ya, apapun hasilnya itu kita terima. Ya, sehingga kita tidak akan menimbulkan kekecewaan, kegalauan, dan kesudahan ketika tidak sesuai dengan harapan. Kalau kita selalu berharap hasil, ketika tidak menjadi kenyataan, maka akan muncul kekecewaan, kekesalan, sehingga itu dapat mengganggu aktivitas kita selanjutnya. Ya, bahkan ketika gagal, orang tidak mau lagi bangkit karena tidak ada keikhlasan, karena selalu berharap kalau saya begini, hasilnya begini, seperti itu. Sesungguhnya yang menentukan hasil itu adalah yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa bekerja dengan penuh keikhlasan, berdoa. Dilihat usahanya juga seperti apa, itu yang akan membayar nanti. Nah, berbicara mengenai kegagalan, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan. Nah, kalau di Pak Nyoman sendiri, apa yang menguatkan Pak Nyoman hingga bisa bertahan? Kalau menurut saya belum pernah gagal. Belum pernah gagal? Belum pernah gagal. Menarik nih, kenapa? Hanya menurut saya keberhasilan yang tertunda. Oke, keberhasilan yang tertunda. Karena ketika saya gagal, saya akan bangkit sampai pada harapan itu. Saya tidak akan pernah berhenti gitu. Salah satu contoh katakan ketika saya menanam durian gitu, mungkin ilmunya saya belum kuasai, ya sudah besar mungkin terlalu semangat, salah memupuk katakan dia mati. Ya kami harus ulangi lagi. Ya belajar dari kesalahan itu. Seperti itu kan. Oke, next time dicoba lagi sampai berhasil ya Pak. Baik, nah kalau kita melihat suka duka dalam kehidupan ini, apalagi Bapak juga dari kecil berjenjang ya sampai bisa seperti ini di sistem pemerintahan yang memegang dapur kepemimpinan yang termasuk tinggi juga nih Pak. Suka dukanya boleh diceritakan kepada kita semua di sini apa Pak? Sukanya dulu atau dukanya dulu? Kita dari dukanya dulu deh. Tentu dari dukanya karena saya berasal dari keluarga petani, ya. Tentu banyak rintangan yang saya harus lalui, ya. Pertama, bagaimana sarana dan prasarana di dalam meraih pendidikan itu tentu dengan perjuangan ya yang sangat keras. Satu contoh, 5 kilo jalan kaki waktu SD, 12 kilo jalan kaki waktu SMP, dan 25 kilo naik sepeda, ya. Dengan kondisi jalan yang carut marut, ya itu yang ya seperti inilah gitu. Sukanya tentu banyak lah. Saya berada di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai nilai-nilai budaya yang luar biasa, ya, yang mengajari bagaimana saya berperilaku, bagaimana saya berkehidupan. Banyak suku, ya, banyak karakter, ya, banyak corak. Inilah perpaduan inilah yang saya berusaha merajut menjadi satu kesatuan, dan itulah yang saya relasikan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya. Karena semua daerah, ya kita kenal Kolaka ini bermacam suku ada, multi etnis di sini, tapi semua memiliki ciri, ya, memiliki kekhasan. Dari perpaduan inilah saya gabungkan menjadi satu, untuk menjadi jati diri saya sendiri, gitu. Sehingga saya bagaimana bisa diterima di teman Bugis, di teman Tolaki, di teman Jawa, di teman ini menjadi satu kesatuan gitu. Artinya tidak saya terpisahkan sebagai anak Kolaka gitu.
kebetulan saya bersuku Bali, tetapi sesungguhnya saya anak Kolaka gitu. Ya, oke. Itulah indahnya Indonesia ya Pak, berbeda-beda tapi satu kita. Nah, kalau berbicara mengenai tokoh atau sosok yang sangat berpengaruh di hidupnya Bapak, siapa dan mengapa? Yang pertama ini tentu bapak saya. Oke. Bapak saya mungkin tokoh yang saya tidak bisa bandingkan dengan yang lain, bagaimana mewariskan karakter, ya, mewariskan budaya, ya, di keluarga itu, sehingga beliau bisa menempa anak-anaknya. Kebetulan bapak saya itu tidak ada sekolahnya, ya, tetapi mempunyai karakter yang khas, ya, bagaimana mengharapkan anak-anaknya ke depan tidak seperti dia, itu. Bahkan beliau sering bilang, jangan sampai kamu punya anak-anak seperti kamu lagi. Nah, itu oleh karena itu selalu memberikan motivasi, semangat dan sebagainya. Inilah yang menjadi idola saya dalam kehidupan saya, walaupun beliau sudah almarhum, tapi selalu membangkitkan jiwa semangat saya, bagaimana saya bisa lebih baik ke depan. Tentu selain bapak saya ada tokoh yang saya harus salut gitu, yaitu tentu Pak Bupati sendiri. Beliau menerima keragaman, beliau mencari, memberikan amanah, tidak memikirkan siapa dia. Ya, mau orang Bali, mau beragama Hindu dan sebagainya. Ya, beliau berikan amanah ketika beliau melihat bahwa ini mampu, ya, beliau berikan, tidak memikirkan bahwa inilah karakter pemimpin seperti ini kan susah didapat. Susah didapat ini, ya. Artinya selalu kadang pemimpin, ya, memikirkan etnisnya, memikirkan golongannya, tapi ini beliau inilah melihat, merangkul semua. Dan ini mungkin saya yang harus terapkan dalam diri saya ketika saya nanti misalkan memimpin lebih luas, lebih besar, untuk pola-pola seperti inilah, itu kebijaksanaan, terus tidak melihat dia dari mana dan sebagainya, rangkum dari kesatuan, diberikan amanah seperti yang saya rasakan sekarang ini. Nah, berkaitan dengan itu, ketika Bapak melakukan belusukan di suatu daerah, bertemu dengan masyarakat, apa hal yang berkesan yang Bapak lihat? Yang paling saya berkesan itu kalau ketika masyarakat menerima saya, ya, menerima saya dengan baik dan bisa berkomunikasi, ya. Artinya komunikasinya dua arah, ya, dua arah antara masyarakat dengan saya. Terus bagaimana saya harus mampu memahami persoalan-persoalan. Kebetulan saya di Kominfo ini sebagai telinga dan matanya pemerintah daerah, yang akan menjadi nanti laporan saya kepada pimpinan tentang persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan itu akan dijadikan bahan sebagai dalam menentukan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat. Baik, selaku telinga dan mata dari pemerintah daerah dan juga penjembatan antara masyarakat dan pemerintah, apa yang Bapak harapkan untuk masyarakat, untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Kolaka sendiri, Pak? Nah, sekarang kan perkembangan dunia ini berubah, ya. Sudah semua serba IT, ya, media sosial. Untuk anak muda, banyak saya lihat sekarang anak muda banyak yang terlena dengan HP-nya. HP-nya. Main game mungkin, ya. Main game. Halo, ini. gamers. Ya. Ini saya harapkan ini perlu mungkin orang-orang tua memberikan edukasi. Apalagi sekarang ibu-ibu, ya, kalau sudah anaknya rewel dikasih HP. Nah, sehingga banyak ini resiko yang dihadapi nanti anak, terutama penglihatannya, dan bisa mempengaruhi daya pikir. Oleh karena itu harapan saya kepada ibu-ibu, kepada orang tua, batasilah anak-anak bermain HP maksimal 1 jam dalam sehari. Ini tidak saya lihat kenyataan di tengah-tengah masyarakat, ketika orang tua asik dengan pekerjaannya, asik dengan ngerumpinya, tinggal sorong HP-nya kepada anaknya, anaknya langsung diam, sudahlah dibiarkan seperti itu. Dan itu dari sisi kesehatan mungkin juga berbahaya. Dengan harapan pada masyarakat, mari kita jangan semua, ya, informasi di media mainstream ini diterima begitu saja. Disaring dulu. Ya, disaring dulu kebenarannya, karena kita tidak tahu, ya, dengan mudahnya men-share sekarang, ya. Dan ini juga saya harap pengguna handphone ini sangat hati-hati, ya, membagikan konten-konten, apalagi konten-konten itu yang terkait dengan
isu SARA dan sebagainya, untuk kekerasan dan sebagainya, agar kita tidak ikut menyebarluaskan hal-hal yang tidak positif, dan kita bisa nanti itu kan termasuk pelanggaran Iya, hukum. ada jerat undang-undangnya Nah, juga ya, baik. Iya. Nah kalau untuk masyarakat di Kabupaten Kolaka sendiri Pak? Itu yang kami lagi bagaimana kita mengedukasi, ya mengedukasi masyarakat. Kami ke lapangan untuk bagaimana lebih menggunakan handphone itu sebagai sarana yang lebih positif lagi. Baik, luar biasa perbincangan 30 menit tapi sangat bermanfaat. Sangat banyak yang bisa saya serap dari seorang Bapak Dr. Andes Inyoman Swastika SSI, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kolaka. Terima kasih, matur kasih, sama Mbak. Bapak. Kita ketemu di lain Iya. kesempatan. Dan pemirsa, demikian program acara Lebih Dekat edisi kali ini. Kita jumpa di program acara Lebih Dekat dengan tema-tema menarik lainnya. Akhirnya saya Indah Permata pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Lanjut Pak Tino.